Ya, saya coba dulu untuk praktiknya dulu ya. Saya ke sebelah dulu. Oke. Ya, eh, nah, ya teman-teman. Jadi di sini saya coba cara praktek mengenai untuk Adobe itu sendiri ya. Karena di sini kelas yang eksekutif sama karyawan belum saya contohkan cara installnya seperti apa gitu ya. Nah, pertama-tama nanti teman-teman silahkan install dulu yaitu JDK-nya atau Java ya, yang di modul sudah saya kasih di sana ada download Java-nya dulu, ada download Adobe sama Adobe Page filenya ya. Oke, yang pertama teman-teman kalau untuk install Java nanti tinggal next saja gitu. Setelah itu, oke ada yang baru masuk. Setelah itu nanti teman-teman cek di lokal C ya. Kemudian biasanya kalau yang 64 bit bisa dicek Java-nya ini udah ada ya. Di saya Java yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini Java-nya yang JDK 1.8.0.341 yang ini ya. Nah, setelah itu teman-teman nanti download dulu yaitu Adobe Apache-nya. Nah, pilih yang 3.3.1 versinya ya. Nah, kemudian nanti di GitHub juga download si Unitils-nya untuk OS Windows seperti itu ya. Karena di sini saya sudah install Java, nah saya coba untuk setting dulu ke environment-nya. Oke. Nah, di sini terlihat tidak teman-teman? Saya sudah masuk ke tahapan environment kecil ya. Nah, ini nanti teman-teman ke Windows, kemudian ketikkan environment. Nah, di sini ada di advance, nanti teman-teman masuk ke computer name, pilih yang advance, kemudian pilih paling bawah ada environment variables. Ya, nah, diklik aja. Di sini yang user variabelnya belum ada untuk Java. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau belum ada, di sini kita coba masukkan dulu Java Home-nya. Kita klik new, oke. Setelah itu ketika Java underscore home ya. Nah, ini untuk variabel value-nya kita karena di sini sudah install Java, kita masuk dulu. Oke, siapa yang baru masuk? Kita masuk dulu ke program file yang tadi, kemudian yang Java. Setelah itu di sini ada JDK 1.8 ya. Nah, ini kita copy aja. Oke, sebentar ya. Kita copy aja, nanti teman-teman silahkan klik kanan gitu ya. Kemudian nanti di copy gitu. Si user si nama JDK 1.8-nya. Oke ya. Oke, sebentar. Ini ada yang baru masuk. Siapa ini?
Sebentar ya. Oke. Ya sebentar, kita tunggu dulu yang baru masuk ya. Kalau setengah-setengah nanti saya ini jelasinnya. Oke. Ini udah ada. Oke. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti teman-teman di copy paste aja untuk si Java Home-nya ya. Kalau mau diketik juga nggak masalah. Asal diingat tadi pada saat kita install, simpannya di program files mana gitu ya. Oke. JDK 1.8.0 ya 41 bin. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Disesuaikan dengan program file tadi. Nah, ini ya. Teman-teman bisa aja nanti klik kanan, kemudian di sini teman-teman copy address-nya gitu ya di sini. Oke. Kita kembali lagi. Setelah itu nanti klik OK. Nah, di sini sudah ada ya Java Home-nya. Oke, setelah ada kita masuk ke sistem variabelnya. Di sini ada path. Nanti klik edit aja. Nah, di sini masih kosong, nggak ada apa-apa ya. Oke, kalau masih kosong kita masukkan klik new, kemudian yang tadi copy paste aja ya teman-teman. Satu titik 8.0.1 bin. Oke. Langsung enter, setelah itu berarti sudah masuk si Java Home-nya ya. Kita sudah masukkan ke user variable sama sistem variabelnya. Nanti setelah itu, teman-teman silahkan langsung klik OK. Ya. Ada yang baru masuk. Oke. Oke, nanti kita klik OK semuanya. Nah, kalau misalnya sudah diklik OK, kita masuk ke CMD dulu. Pilih yang run administrator ya, karena kita mau masuk sebagai administratornya. Oke. Oke, berarti di sini sudah terinstall ya untuk Java-nya versi yang tadi kita masukkan ke environment sama diinstal pada saat awal ya. Oke, kita close, kemudian kita masuk ke Hadoop. Oke ya. Nah, di sini yang pertama adalah karena saya sudah copy si Hadoop yang dari desktop ke lokal C ya, teman-teman. Di Hadoop 3.3.1 ini kita coba lakukan install. Installnya tidak seperti biasa next next next, tetapi berbeda untuk yang Hadoop ini ya. Oke, pertama di sini yang kita harus lakukan adalah kita belum masuk dulu ke kita masuk dulu si Hadoop-nya. Nanti teman-teman mungkin dapatnya 3.3.1 tar gitu ya, tar gz. Berarti kita harus installnya menggunakan common. Nah, setelah itu baru kita masuk dulu ke Hadoop ini. Nah, Hadoop, kemudian ada etc, ada bin ya, teman-teman. Nanti kita install menggunakan command atau sintak di bin atau etc-nya. Ini kita pertama masuk dulu ke etc. Nah, kemudian ada Hadoop ya, teman-teman. Di sini ada Hadoop, kemudian kita cari Hadoop environment. Ini ada ya. Hadoop strip NV. Pilih yang Windows Common ya. Oke, di sini kan ada yang SH. Kita pilihnya yang Common, Windows Common-nya.
sehingga pada saat nanti digunakan bisa langsung terinstall gitu ya teman-teman. Oke. Oke, nanti teman-teman klik kanan. Setelah itu nanti menggunakan Notepad++ agar tahu di mana tata letak atau baris keberapa yang Hadop environment ini, gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, ini kita editnya pakai Notepad++ aja ya, biar gampang carinya di mana letak yang harus kita rubah. Oke. Nih, di sini teman-teman bisa lihat ada set Java underscore home. Di sini ada persen Java underscore home, kita ganti ya, nanti teman-teman delete aja, ganti yang tadi di environment. Kita simpannya di C, kemudian di sini pakai tanda kutip dulu ya. Yang sebelumnya kan tidak menggunakan tanda kutip karena berbeda untuk installnya gitu ya. Oke, Java JDK 1.8.0/341. Oke, tanda petik 2. Oke, setelah itu nanti kita klik save saja. Oke. Nah, setelah sampai tahap ini, kita masuk lagi tadi ke folder yang masih etc ya. etc Hadop gitu ya. Setelah itu pilih yang core sites. Nah, ini ada ya core site. Kita klik kanan lagi, kemudian edit pakai Notepad++. Oke, di sini masih kosong ya, nggak ada apa-apa ya di core site. Nah, ini kita tambahkan beberapa sintak untuk yang core site-nya. Oke. Properti. Oke, value ADFS.2 localhost 9.000. Kita tutup lagi pakai value ya. Oke, tutup properti. Oke, setelah itu nanti teman-teman save ya. Harus tersimpan. Nah, baru kita masuk lagi ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita masuk dulu ke folder ya. Ke folder tadi. Nah, ini kita masuk lagi, kita kembali lagi ke Hadop versi 3.3.1. Di sini hanya ada folder bin, etc, include lib, libexe, license, sbin, sama share, dan lain sebagainya. Kita tambahkan folder baru ya, teman-teman. Folder barunya ini namanya adalah data. Oke, di dalam data, di dalam folder data ini nanti teman-teman tambahkan kembali folder baru. Kita tambah 2 folder. Yang pertama adalah data node ya. Oke, setelah itu tambahkan kembali yaitu name node ya. Harus huruf kecil semua ya, teman-teman. Oke, jadi di sini di Hadop sendiri di Hadop kita tambahkan folder baru namanya data, tambahkan kembali 2 folder baru yaitu data node sama name node. Di sini kita tidak masukkan file di data node sama di name node ya. Nanti secara otomatis akan ada data baru pada saat kita menggunakan sintak gitu ya, sintak yang berhubungan dengan si Hadopnya. Oke, kita balik
kita kembali lagi ke Hadop 3.3.1. Oke, kita kembali ke ETC ya, folder ETC. Kemudian Hadop. Setelah itu, teman-teman, karena tadi kita udah tambahkan sintak ke core site sama Hadoop environment, kita masuk ke HDFS. Ya, oke. Nah, yang kita rubah adalah HDFS strip site ya. Oke. Ini siapa yang baru masuk sebentar ya? Oke, ini kan kita masuk ke HDFS site ya. Klik kanan lagi, nanti rubahnya menggunakan Notepad++ ya. Oke, di sini untuk si HDFS site-nya masih kosong ya. Tidak ada sintaks sama sekali. Oke. Nah, ini kita tambahkan beberapa sintak. Oke ya. Properti kita tambahkan name DFS titik sebentar. Application name value 1 value. DFS titik encrypt titik data transfer value-nya value true. Oke, kita tutup lagi pakai properti ya. Properti name DFS name node. Nah, tadi kan kita sudah buat folder name node ya. Nah, kita masukkan ke sintak ini. Ya, tadi masuknya value. Oke. Nah, di sini kita masukkan yang tadi ya, teman-teman. Oke, ini kita tadi sudah buat data, folder data, data name node sama name node ya. Oke, di sini kita masukkan tadi kita buat name node dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa copy aja, klik kanan, kemudian nanti bisa menggunakan copy text address-nya ya. Oke, ini saya nggak bisa atau kenapa ya. Oke, mana tadi? Notepad+. Oke, C, kemudian Hadop min 3.3.1 data name node. Oke, value. Oke, di sini properti. Oke, oke udah. Kita copy paste yang name node ini karena kita mau nambahkan yang data node. Oke. Di sini ganti name node-nya jadi data node. Kemudian ini name-nya diganti jadi data. Kemudian di sini name node ganti ke data node. Oke.
Nah, ini udah kita tutup ya konfigurasinya. Klik save ya teman-teman, jangan lupa disimpan. Oke, karena kita sudah buat di sini data-datanya ya. Jadi bisa ditransfer data di dalam folder. Oke. Setelah itu kita buat lagi, masuk lagi ke Hadop 3.3.1, kita masuk ke etc, masuk ke Hadop, lalu kita cari yang Mavread. Oke, nah ini ada ya. Kita pilihnya XML yang Mavread-nya. Mavread site. Oke, ini dia. Nah, pilih yang Mavread site ini. Ya, teman-teman. Oke, pilih Mavread site. Nanti kita sintaknya rubah lagi ya. Oke. Nah, ini masih kosong kan ya, yang Mavread site titik XML-nya masih ada sintak konfigurasinya aja, gitu ya. Kita tambahkan Mavreadus-nya, name. Oke, saya lupa, harusnya properti dulu. Properti name. Ini masukkan Mavreadus titik framework. Kemudian titik name, ruang buka, tutup, name. Oke, kemudian value. Kita masukkan dulu value-nya. Nah, ini pakai yang yard. Minggu lalu sudah saya bahas mengenai yard ya. Oke, properti. Oke. Oke, ini sudah kita masukkan si sintang Mapred-nya. Kemudian kita kembali lagi ke folder etc-nya, cari yang yard. Yard titik strip site. Nah, ini dia. Kan ketemu ya. Nah, nanti masih sama ya, teman-teman. Nah, ini sintaknya masih kosong, yard site-nya. Oke. Masih ada konfigurasinya aja. Kemudian kita tambahkan property. Yarn titik node manager titik aux strip service. Oke. Setelah itu value Mavreadus shuffle. Oke, yang value. Oke, property. Oke, kita tambahkan lagi property. Name. Yang titik node manager titik aux strip service titik Mavreadus shuffle titik class. Name. Oke, value strip org titik apache titik hadop titik Mavreadus Mavread titik shuffle. Oke, handler value property.
Oke, jangan lupa disimpan ya. Nah, ini dia untuk sintak yard site-nya. Oke. Sudah, setelah itu kita kembali lagi ke folder etc. Kayaknya itu aja yang kita tambahkan sintaknya. Oke, setelah ini baru kita masuk ke oke, environment ya teman-teman. Nah ini dia environment. Kemudian di sini ada environment variable karena kita udah menambahkan sintak untuk Hadoop-nya. Di user variable kita tambahkan username-nya adalah Hadoop home. Hadoop underscore home. Kemudian di sini variable value-nya. Oke ya. Variable value bin. Oke. Copy address ya, teman-teman. Oke, jadi kayak gini ya. C Hadoop strip 3.3.1 bin. Oke. Nah, ini sudah tersimpan. Kita masuk lagi ke sistem variabelnya. Di sistem variabel kita tambahkan di bagian path, kemudian pilih edit. Kita tambahkan new. Nah, ini copy paste aja yang tadi ya. C Hadoop bin. Kemudian di sini kita tambahkan kembali. Kita kembali lagi ke folder yang Hadoop. Nah, ini masuk ke sbin dulu. Nah, di sini klik kanan, copy as tag. Oke, kita masuk lagi ke environment. Kita pilih new, paste. Nah, kita tambahkan yang bin sama sbin-nya. Oke. Setelah itu kita langsung aja klik OK. Nah, sudah klik OK semua. Di sini teman-teman bisa ekstrak, yaitu si Hadoop page file-nya ya. Oke, sebentar. Saya close dulu untuk si Notepad Plus-nya. Oke, biar nggak pusing. Nah, ini WinUtils-nya saya masukkan ke C dulu ya. Oke. Kita buka WinUtils dulu sebentar. Nah, di sini ada beberapa versi untuk WinUtils-nya. Tadi kan kita installnya yang versi 3.3.1 ya. Nah, ini ya. Sudah ada 3.3.1. Oke. Oke, ini bin. Nah, di sini teman-teman kita tambahkan atau copy yang di dalam binnya ya. Ctrl A, kemudian copy, gitu ya. Oke, saya masuk ke C dulu. Masuk ke C dulu, oke. Tadi kita simpan Hadoop-nya di sini ya. Nah, ini ada bin juga. Kita copy paste aja. Oke, sudah di copy paste yang WinUtils-nya ya. Setelah itu baru kita ke CMD. Ya, ini CMD run administrator. Oke, kita cek dulu nih, apakah benar sudah terinstall si Hadoop-nya atau belum ya. Hadoop version. Oke, itu kita tunggu dulu ya. Oke, ini sudah berhasil diinstal ya teman-teman. Nah, kalau berhasil berarti seperti ini, gitu ya. Oke, sudah berhasil untuk Hadoop versionnya. Nah, ini saya menambahkan beberapa HDFS. Tadi kan di Sintak kita menambahkan HDFS ya di Notepad. Ini saya coba cek dulu apakah sudah ada atau belum.
HDFS name node. Oke. Oke, sudah ada ya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini berarti sudah ada. Coba saya kecilkan dulu ya. Oke, kita coba dulu lihat Adobe-nya. Oke. Sudah running berarti HDFS name node-nya. Oke ya. Berarti di sini sudah saya tambahkan untuk Adobe HDFS-nya. Oke. Mana tadi? Nah, ya tadi kan HDFS name node format ya. Oke. Ini ada, tadi saya ketikkan di sini, teman-teman nanti stripnya di samping format ya. Ini sudah di running untuk name node-nya. Di sini udah ada host-nya, ada versinya, ada class path-nya gitu ya. Berarti sudah bisa digunakan untuk name node sama Adobe-nya gitu ya. Oke, kita tambahkan lagi untuk saya coba jalankan dulu ya, berhasil atau tidak nih DFS-nya, si Adobe ini. Oke, oke, bisa. Udah running Adobe yang distribution-nya ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Oke, tadi mana versi yang pertama? Oke, ini. Ini ya, star strip DFS titik CMD. Kita cek JPS-nya. Apa? Saya salah ketik gitu. JPS is not recognition variable. Coba star min yang titik CMD. Oke, jalan. Star CMD. Star min all titik CMD. Oke, jalan. Mana? Ini yang pertama. Oke. Oke ya. Nah, oke, karena tadi saya sudah ini. Oke, setelah itu kita coba cek dulu GPS-nya ada nggak? Isna internal, kenapa tidak bisa? GPS-nya sebentar ya. HDFS, DFS, min LS. Oke, ada. Oke ya, teman-teman, untuk HDFS, DFS min LS itu kita untuk mengecek apakah sudah ada folder atau belum di dalam Hadoop-nya ya. Yang tadi sintak ini kita mengecek apakah sudah ada folder atau belum di dalam Hadoop tersebut. Kalau di sini sudah ada, biasanya dia akan running gitu ya. Oke. Saya coba cek dulu ke localhost-nya. Oke, saya cek dulu ke localhost ya. Sip 8088. Coba localhost 8042. Oh, belum ada 80429870. Apa belum jalan? Oke, sebentar. 9864.
kita cek dulu. Note tadi sintaknya ada yang kelewat. Oke. Oke, cek dulu sintaknya. Base. Core size. Core size. Oke, kita cek dulu untuk yang core size. fs titik default name HDFS localhost 9000 properties values. Oke. Hadap environment coba. Java, oke. Files Java JDK 8.0. Oke, dah core size. Udah core size MapReduce, MapRead site. Oke, ada yang saya tambahkan. Yarn values. Oke, saya tambahkan dulu deskripsinya ya. Deskripsi. Description. Values. Framework. Name. Description. Description, oke. Properties. Property, oh nggak ditutup pantesan. Property. Nah gitu, job, titik, get, configuration. Kemudian kurung tutup lagi, set string. Oke, lalu tanda kutip 2, MapReduce. Kemudian reduce, titik shuffle, titik memori, titik limit, titik persen. Oke, 0,15%. Oke, kita tutup lagi. Properti, tutup. Oke, ini yang MapReduce. Kita cek dulu yang satunya lagi yarn site. Yarn site, apakah ada penambahan? Shuffle. Oke, handle. Oke, nggak ada. Oke ya, kita coba cek lagi.